Oke, selamat pagi anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ancaman online ya. Ancaman online. Ancaman online itu apa sih? Ya. Sekarang kita terhubung dengan sesuatu yang namanya internet. Ya, internet ini seperti dunia lain ya, bukan dunia yang nyata, tapi dunia yang maya. Nah, di internet itu punya dampak ya, positif ya juga negatif buat kita. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan internet ini dengan baik, sebaik-baiknya, kita bisa mendapatkan apa sih? Kita bisa menjadi orang yang lebih ya. Kita bisa lebih kreatif ya. Kita bisa lebih terampil ya. Tapi kalau kita menggunakan internet ini untuk sesuatu yang negatif atau yang kurang baik, ya, kita juga uh, bisa lebih ya, lebih apa? Lebih tidak bijak ya. Kita lebih hancur ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari ya, di internet itu ada ancaman-ancaman apa sih? Ya, ancaman-ancaman online ya. Kalau kamu di jalan ancaman offline ya namanya ya apa? Kecelakaan, tabrakan, atau kamu dibegal, atau kamu dijambret, itu ancaman-ancaman offline. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana atau apa aja sih ancaman-ancaman online. Ya. Nah, di pertemuan kita yang akan Pak Andika bagi dalam beberapa video ya. Di pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang cyberbullying saja yang poin nomor 1 ya. Tapi Pak Andika bacakan dulu semuanya yang akan kita bahas di materi kita kelas 6 ini. Kita ada membahas cyberbullying, kemudian konten tidak pantas, kemudian ada serangan spam ya, spyware, and phishing ya. Phishing, bukan phishing memancing bukan ya. Kemudian ada plagiarisme, kemudian ada yang terakhir pembajakan produk digital. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan cyber. Loh, Pak, bully itu ada yang online juga ya? Atau yang cyber juga? Ada dong ya. Jangan kira bully hanya di sekolah, hanya di lingkungan sekitarmu, teman-temanmu. Enggak ya. Perundungan cyber atau cyberbullying ini malah lebih ngeri ya. Dan dampaknya itu hampir sama ya dengan kamu ngebully di sekolah atau ngebully di lingkungan pertemananmu ya. Nah, Pak Dika bacakan di situ cyberbullying atau perundungan cyber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Contohnya apa? Menyebar isu palsu, mengunggah foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, kemudian ancaman itu sendiri, ya. Yang terakhir tindakan yang berakhir pemerasan. Ayo, kamu apa istilahnya? Pernahkah kamu mendapatkan hal-hal tersebut ke diri kamu? Misalnya nih, ada orang yang ngomongin Pak Andika, bilangnya Pak Andika ini bla 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 bla, padahal faktanya itu tidak seperti itu. Isu-isu palsu kan ya. Nah, itu termasuk cyberbullying loh ya. Jadi Pak Andika secara tidak langsung, loh Pak Andika pernah kena cyberbullying? Pernah. Ya, Pak Andika pernah kena ancam? Pernah. Padahal Pak Andika nggak kenal itu orangnya siapa. Ya. Kemudian tindakan yang berakhir pemerasan. Misal nih, untuk dapat nilai bagus di pelajaran Pak Andika, anak-anak harus mengisi pulsa. Wah, itu pemerasan ya, itu termasuk cyberbullying ya. Ya, Pak Andika jahat gitu ya. Itu contoh-contohnya ya. Nah, terus kalau misal nih kamu mendapatkan tindakan cyberbullying dari orang lain, kamu itu harus ngapain sih? Ya, jangan bingung. Nih, Pak Andika kasih tipsnya. Pertama, nggak usah direspon. Ya, biasanya nih ya, orang yang melakukan cyberbullying ke kamu itu selalu nungguin reaksimu. Ya, jadi kalau misalnya kamu reaksimu adalah aduh, kamu langsung ketakutan segala macam. Wah, tambah senang orang yang ngebully kamu itu ya dari internet itu ya atau dari telepon itu ya.
Wah, dapat nih. Wah, tambah ditakut-takuti kamu, malah kamu bisa bisa rugi ya. Jadi kamu nggak usah terpancing ya, nggak usah bereaksi apapun, ojo direspon gitu ya. Kemudian jangan dibales. Ya, misalnya kalau kamu dibully atau kamu dapat ancaman atau kamu dapat isu-isu palsu dari internet tentang kamu, terus kamu ngerespon loh, apa 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 apa, apa. Jangan direspon ya. Kemudian jangan dibales juga. Jangan malah kamu komen-komenan. Malah kamu ngebully dia balik. Ya, nah itu tindakan yang keliru ya. Harusnya kamu nggak usah dibalas. Diemin aja ya. Balik lagi ke poin pertama. Ojo direspon. Ya. Nah, tapi Pak, kalau saya nggak kuat Pak. Ini bullyingnya udah terlalu kebangetan Pak. Nah, masuk ke poin ketiga. Ya, ngomong sama orang yang kamu percaya. Nah, karena kamu masih SD, ngomong sama orang tuamu. Ya, ojo ojo ngomong sama temenmu. Wah, temenmu nanti manas-manasi juga. Kok ya pas misalnya nih temanmu ini nggak seneng juga ke kamu. Wah, ya wis jadi ya. Jadi Pak Andika sarankan bicara sama orang yang kamu percaya, dalam hal ini orang tua atau gurumu yang bisa melindungi kamu di sekolah, orang tua yang bisa melindungi kamu di rumah, seperti itu. Ya, tujuannya apa? Agar kamu itu merasa aman. Ya, jadi orang tuamu, gurumu tahu loh, kamu ini kena cyberbully. Jadi mereka bisa bisa dampingi kamu, ya, bisa support kamu seperti itu. Jadi bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Kemudian langkah keempat atau hal yang keempat, simpan semua bukti. Jadi kalau kamu dibully, ya, kamu dibully di medsos, ya, kamu dibully di YouTube, misalnya nih kamu upload video di YouTube kemudian kamu dibully, ya, atau kamu dibully lewat SMS, ya, simpan semua buktinya. Lupa ya apa Pak caranya nyimpan bukti, ya, gunakan fungsi screenshot, ya. Jadi di screenshot tulisannya apa itu, di screenshot, disimpan dalam bentuk gambar, ya. Atau misalnya kalau orangnya itu ngirim foto atau video yang untuk ngebully kamu, simpanan itu foto sama videonya. Jadikan barang bukti. Ya. Kalau sudah disimpan, nggak usah dibales, ojo direspon, ojo dibales aksi pelakunya, biarin aja. Nah, kenapa kok simpan barang bukti? Kalau barang bukti itu sudah cukup ya, wah orang ini wis kenemenan nih yang ngebully aku nih. Oh tak lapor no polisi, kamu ada barang bukti. Itu kalau kamu ingin melaporkan ke pihak yang berwenang atau polisi ya dalam hal ini ya. Nah, kalau tindakan cyberbullying yang dilakukan orang lain kepada kamu itu sudah melanggar hukum, kamu berhak untuk membawanya ke jalur hukum, ya. Atau kamu bisa melaporkan itu ke polisi dengan membawa barang bukti. Barang buktinya berupa apa tadi? Foto atau video, ya, atau gambar, atau audio bisa. Suara. Kalau orang itu nelpon kamu, neror-neror kamu, ya. Nah, itu direkaman semua. Nah, jadikan barang bukti. Nah, setelah kamu menyimpan semua barang buktinya, ya, kamu bisa blokir. Ya, kalau kamu sudah pernah tahu Instagram, pernah tahu YouTube atau media sosial lainnya, kamu bisa blokir aksi pelakunya, ya. Akunnya itu kamu blokir agar tidak meneror kamu, ya. Kamu bisa blokir aksi pelakunya, materinya, materi bullyingnya, ya. Kalau itu pesan, komentar, kamu blokir aja, ya. Nah, kalau kamu itu misalnya nih, kamu dibully di grup WhatsApp gitu ya, kamu bisa keluar aja dari grupnya, ya. Jangan kamu diem di situ. Oh, malah senang orang yang ngebully kamu ya. Seperti itu. Nah, yang nomor 6 atau yang terakhir, jadilah teman, jangan hanya diam. Nah, maksudnya apa nih? Kalau kamu melihat temanmu menjadi korban bullying, kamu harus bantu dia. Caranya gimana? Kamu tenangkan dia, ya. Jangan cuma diem tok, ya. Kalau kamu diem, ya temanmu merasa sendirian dong menghadapi masalah itu, ya. Atau malah kamu ikut menyebarkan bully tentang dia, atau kamu malah ikut membuli, itu malah keliru ya. Ya. Jadi kamu harus menjadi teman yang baik, menjadi sahabat, kamu bantu menenangkan temanmu, ya.
memposisikan dirimu itu juga kena bully gitu loh. Wah, kamu harus dapat support kan ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kena bullying. Jadi support ya, agar dia itu cukup kuat untuk menghadapi apa istilahnya? Beban bullying itu. Jadi kamu harus bantu. Ya, kalaupun wah ini sudah dibantu nggak bisa, bantu temanmu untuk melaporkan ke polisi tadi. Balik ke nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Jadi kamu bisa laporkan dengan bukti yang cukup ke polisi. Bantu temanmu untuk melaporkan aksi bullying itu. Karena aksi bullying kalau hanya didiamkan saja, ya nanti akan muncul korban-korban lainnya. Bagaimana untuk menciptakan efek jera kepada pelaku bullying? Yaitu dengan satu, diomongin baik-baik. Kalau tidak bisa, laporkan ke polisi. Seperti itu ya. Tuh. Nah, di pertemuan pertama ini Pak Andika hanya membahas cyberbullying ya. Jadi tadi ada 6 poin menghadapi cyberbullying. Ya, kalau kamu sudah jadi korban atau kamu mengalami seperti itu. Ya, jadi ada tugas, buatlah poster untuk mencegah cyberbullying. Ya, poster kerjakan pada selembar kertas polos, ukuran kertasnya bebas ya. Mau kertas HVS, mau kertas gambar. Pak Andika tidak menentukan ukurannya, tetapi yang Pak Andika mau kertasnya itu polos ya, jangan yang bergaris. Nah, kamu cari kertas polos yang tidak bergaris. Kemudian kamu boleh memberikan warna agar lebih menarik. Kamu warnain, kamu boleh kasih gambar-gambar juga. Kemudian setelah jadi semuanya posternya kamu itu, kamu foto. Foto menggunakan HP-mu, ya. Foto dengan jelas. Pak Andika butuh tulisannya. Ya, jadi tulisan jangan kecil-kecil. Ya, tulisannya agak besar. Ya, agar pada saat difoto nampak jelas. Karena yang Pak Andika inginkan bukan cuma gambar-gambarnya aja, enggak, tapi tulisan-tulisanmu di situ, ya. Bagaimana cara mencegah cyberbullyingnya itu harus terlihat jelas, itu poinnya. Nah, setelah kamu foto dengan jelas, kamu bisa kirimkan gambar itu di Google Classroom di bagian tugas poster cyberbullying. Kamu upload di situ, oke? Nah, ini adalah tugas pertemuan kali ini tentang cyberbullying. Jadi, silahkan kamu mengerjakannya. Kemudian kamu kirimkan di Google Classroom. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang Pak Andika berikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah melihat dan memahami kemudian mengerjakan tugas yang Pak Andika berikan. Semoga ini berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi.